Versi Closer film sini, dari video ini saya akan bahas inilah keseluruhan cover story yang ada di One Piece. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video Filmi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah kita pun tahu di One Piece ini selain main story atau cerita utamanya, dari alurnya yang seperti biasalah di chapter per chapter beserta isi-isinya, ada juga yang namanya cover story yang tidak kalah penting dengan cerita utamanya. Cover story ini berisi cerita kecil yang terjadi di bagian lain, tapi masih tetap nyambung atau paralel dengan cerita utama One Piece. Jadi sebenarnya, jika mau sumber terpercaya di One Piece ini, tentu saja selain main story chapternya yang terus berjalan adalah cover story ini. Karena kedua ini adalah bikinan dari Oda Sensei, dimana ini bukanlah filler-filler seperti yang ada di anime lah, yang jelas tidak ada hubungannya dengan cerita asli. Ini benar-benar cerita aslinya yang dibuat oleh Oda Sensei. Sejauh berjalan cerita, tepatnya sampai video ini dibuat menuju chapter 999, sudah ada 17 cover story. Dimana ada beberapa sih yang sebenarnya dibuat dalam versi anime, yang kalian pun pasti nonton sih. Di sini, mari kita akan bahas ke semua 17 cover story itu secara tuntas. Kita akan langsung mulai dari cover story yang pertama. Cover story pertama ini langsung dimulai oleh sang Raja Bajak Laut masa depan dan penyandang dua nama D, Lord Buggy the Clown, anjay, our savior. Jadi di cover story ini dimulai dari chapter 35 dan berakhir di chapter 75. Dengan total kurang lebih 30 chapter atau episode lah, dimana di antara chapter-chapter ini pasti ada yang namanya color split, kurang lebih ada 10 chapter lah. Hingga pas totalnya 40 chapter dari 35 ke 75. Ini pun bahkan dibuat di animenya. Dimana cover story ini menceritakan perjalanan Buggy dari yang awalnya terlempar jauh setelah digomu-gomu bazooka oleh Luffy dengan keadaan tubuh yang terpisah. Akhirnya di sini berusaha mencari tubuhnya secara utuh dan mencari krunya yang lain. Dimana akhirnya di sini dia bertemu dengan Alvida, dimana mereka ini reuni dan hampir mengeksekusi karakter utama kita di Logutown. Jadi jelas untuk cover story ini cukup relevan ke main story karena akhirnya muncul lagi. Lalu yang kedua adalah cover story dari Koby dan juga Helmeppo, penyelamat dunia kita. Cover story ini dimulai dari chapter 83 dan berakhir di chapter 119. Dengan total 30 episode cerita alias 30 chapter halaman lah, dimana sedikit pun diceritakan dalam anime. Judulnya adalah Diary dari Koby dan juga Helmeppo, yang tentu saja berisi apa yang mereka lakukan setelah Koby ini join menjadi angkatan laut dan Morgan, bapak dari Helmeppo, ditahan. Kurang lebih intinya menceritakan mereka sebagai angkatan laut dan akhirnya berhasil ketemu dengan Garp, kakek dari Luffy. Ini pula salah satu cover story yang cukup penting lah, karena toh ternyata dalam cerita ini mereka berdua dilatih oleh kakek Luffy yang berperan penting ke depannya. Serta akhirnya output dari chapter ini adalah di pasca NES Lobby, mereka semua plus Garp ini bertemu dengan Luffy. Lalu cover story yang ketiga berjudul Django Dance Paradise. Cover story ini dimulai dari chapter 126 dan berakhir di chapter 172 dengan total 37 episode. Isi dari cover story ini adalah Django yang setelah dikalahkan oleh Usopp akhirnya berkelana sendiri di lautan dan dia pun mendapatkan pesta dance dan akhirnya bertemu dengan Kapten Full Body. Di mana Kapten Full Body ini sebelumnya menyerang di Baratie, tempat Sanji. Hingga akhirnya mereka berdua ini jadi angkatan laut di bawah Kapten Hina. Dan output dari cover story ini yang sangat relevan ke cerita adalah mereka semua, Django, Full Body, dan Hina bertemu dengan tim Luffy pasca Arc Alabasta. Ya kita pun tahu mereka semua masih ada hingga saat ini. Serta nih buat kalian yang ingin merchandise dari channel Filmi yang berupa kaos dari Goldie Roger. Siapa coba yang tidak mau kaos dari salah satu karakter yang memulai serial One Piece dengan quotes mantap di bagian depan baju yang bertuliskan Destiny, Dreams, dan juga Fate. Untuk linknya kalian bisa langsung scan barcode di atas kiri ini atau klik link di bagian deskripsi video.
Dimana kalian bisa pesan lewat Tokopedia untuk mendapatkan free ongkir. Lalu selanjutnya yang keempat adalah Petualangan Hacchan di Dasar Laut. Ini dimulai di chapter 182 dan berakhir di chapter 228 dengan total 40 episode. Dimana isi dari cover story ini menceritakan tentang Hacchan yang berhasil kabur ke lautan, dimana tadinya dia mau dipenjara. Hingga akhirnya dia kembali berkelana di dasar laut dan bertemu dengan teman lamanya alias Keimi. Dan situ pun dia menemukan resep saus super mantap untuk takoyaki, ya sehingga dia berjualan lah. Gurita jualan takoyaki, lucu juga. Dimana ini pun sangat relevan dengan cerita utama, dimana akhirnya mereka bertemu dengan kru Luffy di pengantar Arc Sabondi Archipelago. Lalu yang kelima adalah cerita tentang Wapol si Omnivora. Dimana cerita ini dimulai dari chapter 236 sampai chapter 262 dengan total 23 episode. Jadi ini menceritakan Wapol yang habis dimentalkan oleh Luffy dan kehilangan statusnya sebagai raja. Di situ awalnya dia ini hanyalah seorang gembel saja dan makan apapun yang bisa dimakan, ya karena efek buah iblisnya ya. Hingga akhirnya kekuatannya tersebut menciptakan suatu metal yang sangat unik, alias ini disebut Wapo Metal. Dan dia pun menjadi seorang kaya raya, dia pun bertemu dengan model untuk menjadi istrinya dan membangun kerajaannya sendiri. Dimana sebenarnya hal ini banyak nyambung ke cerita utama. Contohnya, bahan Wapo Metal tersebut pernah disebut oleh koala kepada dragon. Jadi ini pasti akan punya peran penting ke depannya. Serta mereka pun muncul kembali di Reverie Wapol bersama istri sang modelnya. Lalu yang keenam adalah menceritakan kakak Sencho dari kita alias Portgas DS yang sedang melakukan pencarian si bangsat Kurohige. Story ini dimulai dari chapter 272 sampai chapter 305 dengan total 29 episode. Dimana tidak begitu banyak sih hal penting yang dibahas di sini, contohnya es yang menyamar menjadi angkatan laut dan sebagainya. Tapi yang terpenting, dia akhirnya mengetahui lokasi Kurohige hingga akhirnya mereka bertemu dan bertarung di Banaro Island, dan itulah yang membuat es akan dieksekusi di Marineford. Dimana cover story yang ketujuh adalah mengkisahkan Gedatsu yang berada di Blue Sea alias daratan biasa. Ini dimulai dari chapter 314 sampai chapter 348 dengan total 32 episode. Gedatsu yang dikalahkan Chopper di Skypiea akhirnya terjatuh ke Blue Sea dan mendarat ternyata di kerajaan Alabasta. Di sini pun kita mengetahui fakta seperti Pell yang menerima bom besar ternyata masih hidup. Lalu Vivi dan yang lain-lainnya pun muncul di sini dan akhirnya muncul kembali di Reverie. Tapi satu yang belum dijelaskan dari cover story ini adalah apa yang Gedatsu lakukan. Apakah dia hanya membuat hot spring saja dan tidak akan muncul kembali di cerita? Ini masih cukup mencurigakan. Lalu cover story selanjutnya yang ke-8 adalah misi Golden Week operasi bertemu dengan Barakue Works. Ini dimulai dari chapter 359 dan berakhir di chapter 413 dengan total 43 episode. Ya untuk hal ini sebenarnya cukup padat sih dan banyak juga isinya, tetapi tidak begitu banyak yang penting. Awalnya mereka berhasil membebaskan para Barakue Works yang lain, tapi akhirnya diketahui Mr. 0 Crocodile sampai Mr. 3 dijebloskan ke Impel Down. Dan itulah output dari cover story ini adalah mereka bertemu dengan Luffy semua di Impel Down dan dibebaskan. Intinya hampir menjadi aliansi lah. Lalu cover story yang selanjutnya yang ke-9 adalah petualangan Enel di bulan. Inilah salah satu cover story yang paling populer di One Piece. Karena banyak sekali sebenarnya hal penting yang bisa dibahas dari cover story ini dan bisa membuat teori-teori yang lain. Tapi mungkin akan saya bahas di video lain ya, karena itu akan sangat panjang dan jadi satu video sendiri. Cerita ini dimulai di chapter 428 dan berakhir di chapter 474 dengan total 38 episode. Ya intinya dari cover story ini adalah Enel akhirnya berhasil sampai ke Fairyford atau dengan kata lain bulan. Di situ Enel belajar mengenai sejarah yang ada di dunia One Piece ini, dan situ dia menyelamatkan Automata, para robot-robot kecil dari bajak laut angkasa. Lalu yang ke-10 adalah laporan pembebasan dari CP9.
Ini dimulai dari chapter 491 dan berakhir di chapter 528 dengan total 33 episode. Dimana setelah dikalahkannya CP9 oleh Luffy dan kawan-kawannya, mereka akhirnya berusaha menyelamatkan Lucci hingga akhirnya dia sembuh. Dan relevansinya kepada cerita One Piece adalah kita pun tahu Spanda, Lucci, dan juga Kaku mereka ini sekarang bagian dari CP0 ya walaupun tidak tahu dengan CP9 yang lain. Lalu yang ke-11 adalah ini dia yang cukup menarik juga, yaitu cerita dari kru topi jerami yang terpisah setelah dilempar oleh Kuma. Dimulai dari chapter 543 dan berakhir di chapter 560 dengan total hanya 16 episode saja. Untuk cerita yang di sini seharusnya lebih canon lah dan lebih dapat dipercaya dibandingkan di anime yang dibuat oleh Toei. Contohnya seperti Zoro melawan Babon yang punya pedang Mihawk. Padahal itu tidak ada di story kali ini yang kita pun tahu dibuat oleh Oda langsung. Lalu yang ke-12 adalah cover story ini yang sangat penting juga menurut saya, yaitu From the Decks of the World atau Keadaan Dunia. Dimulai dari chapter 613 dan berakhir di chapter 668 dengan total 48 episode. Banyak sekali bukan? Ya karena banyak sekali hal yang diceritakan di sini. Dimana ini adalah cerita intinya kembalinya Luffy setelah time skip 2 tahun dan diperlihatkan keadaan dunia seperti apa. Banyak sekali hal yang terjadi di sini, seperti contohnya Makino akhirnya punya anak yang katanya anak dari Shanks. Ini hanya teori. Lalu Crocus yang sedang minum dengan sosok misterius. Lalu juga Magellan yang sekarang menjadi Vice Warden, serta Bonchan yang masih hidup pun diketahui di cover story ini. Dan ini yang paling ramai juga pada saat lalu adalah Cawan yang terlihat di makam es dan Shirohige yang diketahui itu pasti adalah petunjuk Sabo ini masih hidup. Dan akhirnya terbukti di Dressrosa. Lalu selanjutnya yang ke-13 adalah perjalanan Caribou yang ada di New World. Ini dimulai dari chapter 674 sampai chapter 731 dengan total 46 episode. Cukup banyak sebenarnya episode kali ini, dimana di sini ceritakan Caribou yang mengacau di Fishman Island akhirnya dibawa oleh Jinbei dan dibuang. Hingga akhirnya dia menjadi pahlawan di suatu pulau dan ternyata itu adalah bagian pulau anak buah Kaido. Dia pun akhirnya dikalahkan oleh X-Drake dan dibawa ke Wano Kuni yang kita pun tahu ada di penjara Udon dan dia saat ini berperan cukup penting di arc Wano Kuni ini. Lalu yang ke-14 selanjutnya adalah perjalanan Jinbei sang ksatria lautan. Dimulai dari chapter 751 sampai chapter 785 dengan total 28 episode. Setelah Jinbei ini membuang Caribou, Jinbei akhirnya berkelana di lautan, di mana hal yang penting yang terlihat dari cover story ini adalah dia membawa hadiah Poneglyph yang ternyata itu adalah untuk Big Mom di Whole Cake Island. Hingga akhirnya output dari sini adalah dia bertemu dengan Luffy di Whole Cake Island dan resmi menjadi kru Luffy. Mantap! Lalu yang ke-15 adalah ini part kedua dari keadaan dunia dengan tema 500 juta atau manusia dengan 500 juta berry. Dimana dimulai dari chapter 805 dan berakhir di chapter 838 dengan total hanya 25 episode saja. Ini diceritakan setelah beresnya Luffy menumbangkan Doflamingo di Dressrosa. Ya tidak seperti keadaan dunia part 1 lah yang banyak hal misterius. Di sini hanya diperlihatkan reaksi dari orang-orang saja di seluruh dunia yang berhubungan dengan bajak laut topi jerami. Jadi tidak ada hal yang benar-benar bisa dibahas dengan sangat detail. Lalu yang ke-16 adalah ini juga tidak kalah menarik alias cerita dari para Mugiwara Grand Fleet. Dimulai dari chapter 864 dan berakhir di chapter 919 dengan total 46 episode. Sebenarnya untuk hal ini cukup berurutan sih dan jelas apa yang dilakukan oleh semua komandan dari armadanya Luffy. Mungkin satu yang menarik yang mungkin bisa dibahas adalah ketika Bartolomeo dia menyerang daerah kekuasaannya Shanks. Ya itu pun bisa dijadikan teori sendiri dan anggota-anggota baru yang lain yang akan menjadi armada besar dari Luffy. Sebenarnya untuk kasus ini sudah tertebak sih apa outputnya, karena kita pun tahu mereka ini pasti akan bertemu kembali, yang walaupun kita masih belum tahu waktunya kapan. Apakah akan datang di perang Onigashima ini? Menurut saya itu masih terlalu cepat sih.
Dan ini dia yang terakhir adalah menceritakan Gang BG Oh My Family yang baru saja selesai. Ini pun dimulai dari chapter 948 dan berakhir di chapter 994 dengan total 37 episode. Intinya, ketika mereka berhasil kabur dari Wall Cake Island, di situ Chiffon, istri dari BG, ingin mencari saudaranya alias Lola. Hingga akhirnya mereka pun bertemu di Dressrosa dengan twist Lola akhirnya menikah dengan Gotti. Haha. Oke, satu yang menarik dari cover story ini adalah apa yang coba Oda bangun dari menceritakan Gang BG. Apakah dia akan kembali muncul di masa depan dan dia akan berperan sebagai apa? Nah, jadi itulah total semua cover story yang ada di dunia One Piece yang ceritanya nyambung atau paralel dengan cerita utama One Piece lah. Biasanya setelah beresnya dari cover story akan muncul gambar-gambar requestan orang-orang lah, dan itu biasanya sampai memakan 30 chapter. Jadi kurang lebih untuk cover story baru akan ada di chapter 1020-an lah, yang berarti biasanya itu akan beres setelah Aquano. Semoga Aquano ini cepat beres lah ya, udah dari chapter 900. Nah, jadi yang mana nih favorit kalian cover story-nya? Kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga yang ingin join di channel membership Devil Nomi untuk mendapatkan badges yang lucu yaitu berry, lalu juga emoji yang keren-keren, serta kalian pun bisa mendapatkan keuntungan seperti free merchandise. Kalian bisa langsung join dengan klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.